Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kolaka dan Wakil Ketua DPRD, yang kami hormati pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka atau yang mewakili, yang kami hormati asisten para kepala SKP dan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka, yang kami hormati pula pimpinan PT Antam Pengala atau yang mewakili, serta Bapak Ibu hadirin segenap jamaah calon haji Kabupaten Kolaka tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama tentunya marilah puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini bertepatan di hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023, kita masih dapat hadir dalam rangkaian acara pelepasan jamaah calon haji Kabupaten Kolaka tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi, kloter 27 embarkasi Makassar. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insyaallah kita seluruhnya akan selalu senantiasa nantikan syafaatnya hingga di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin, segenap tamu undangan dan jamaah calon haji Kabupaten Kolaka yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita khusyuk, ikhlas dan tawadhu untuk bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustaz Samsudin Siraji SPD. قل صدق الله
Baik, terima kasih Bapak Ustaz Samsudin Siraji SPDI, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Duana Said SAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang taala, sejenak kita bersama-sama munajat kepada Allah Taala. Semoga acara yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah. Kita turut mendoakan seluruh jamaah yang akan berangkat semoga Allah Subhanahu wa taala perjalanannya dimudahkan, dilapangkan serta kembali ke tanah air haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى يرث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومرضا غير مفد ولا فاضل. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وحجتنا واغفر خطيئتنا ونسألك الهدى من الجنة. اللهم برحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تعود به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر سفرنا هذا، اللهم يسر سفرنا هذا بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة. اللهم اجعلنا حجا مبرورا، اللهم اجعلنا حجا مبرورا، اللهم يا الله اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبورا. اللهم يا مقدم القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Duana Sahid SAG MA. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka selaku Kepala Staf Penyelenggara ibadah haji dan umroh pada Bapak Dr. Andes Haji Baharudin MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, yang kami hormati
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka, yang kami hormati para asisten dan kepala OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka, yang kami hormati pimpinan PT Antam Kepala Kabupaten ini, yang kami hormati pimpinan Bank Penerima Setoran Haji atau BPS BP, yang kami hormati Kepala Bandara Bandara, yang kami hormati tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang kami hormati para undangan serta yang kami muliakan Bapak dan Ibu jamaah calon haji musim haji 1444 Hijriah 2023 Masehi, yang kami hormati rekan-rekan panitia penyelenggara ibadah haji Kabupaten Kolaka musim haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di hari yang berbahagia ini kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka kita mengikuti prosesi pelepasan jamaah calon haji Kabupaten Kolaka musim haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Bupati, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan laporan terkait dengan persiapan pemberangkatan jamaah calon haji Kabupaten Kolaka musim haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Yang pertama, latar belakang menunaikan ibadah haji adalah salah satu rukun Islam dan yang amat dirindukan oleh setiap umat Islam, karena kesempatan menunaikan ibadah haji untuk di negara kita tercinta ini hanya sekali dalam 10 tahun, sehingga jika ada jamaah haji yang menunaikan haji tahun ini, maka nanti diizinkan untuk mendaftar nanti 10 tahun yang akan datang, kemudian menunggu masa keberangkatan untuk kita di Sulawesi Tenggara sekitar 25 tahun. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat Islam pada setiap saatnya diharapkan agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rukun, wajib dan syarat-syaratnya
dengan harapan agar setiap jamaah bisa meraih haji mabrur. Kemudian yang kedua, dasar hukum pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Yang kedua, keputusan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2017 tentang pengelolaan dana haji. Yang ketiga, keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 tentang penetapan kota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Yang keempat, keputusan Menteri Agama Nomor 467 Tahun 2023 tentang penetapan kota haji tambahan tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Dan yang kelima, keputusan Bapak Bupati Kolaka Nomor 188 Tahun 2023 tentang pembentukan panitia penyelenggara ibadah haji Kabupaten Kolaka tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Yang ketiga, kondisi jamaah haji calon haji Kabupaten Kolaka terhitung sejak ditetapkan jadwal pelunasan bagi jamaah haji yang terjadi sebagai jamaah berhak berlunasi, maka kondisi jamaah sebagai berikut. Yang pertama, kota porsi yang lolos pada tahun 2023 untuk Kabupaten Kolaka, pertama sejumlah 401 orang, kemudian tambahan sejumlah 40 orang, sehingga keseluruhan menjadi 441 orang. Selanjutnya, yang melunasi pada tahap pertama, dan hari ini tidak akan lepas dilepaskan oleh Bapak Bupati sejumlah 354 orang, dan tahap kedua yang sudah melunasi sebanyak 10 orang. Insya Allah mudah-mudahan dalam minggu ini 30 orang itu bisa melunasi, terdiri dari 2 orang porsi jadi dan 28 orang porsi cadangan. Kemudian selanjutnya, setelah dilakukan pelunasan, maka terjadi kondisi mutasi, ada yang keluar dan ada yang masuk. Yang pertama, ada 2 orang mutasi masuk masing-masing dari Kota Kendari, dan ada 4 orang yang mutasi keluar, 1 orang di Jambi, 1 orang di Kendari, dan 2 orang ke Sulawesi Selatan. Selanjutnya perlu kami laporkan bahwa dari sejumlah jamaah calon haji Kabupaten Kolaka tersebar dalam wilayah kecamatan
18 orang, Kecamatan Samapulu sejumlah 39 orang, Kecamatan Latambaga sebanyak 68 orang, Kecamatan Kolaka 73 orang, Kecamatan Kudulako 30 orang, Kecamatan Baula 11 orang, Kecamatan Kumala 81 orang, Kecamatan Tangkataga 14 orang, Kecamatan Lubang-Lubangga 16 orang, Kecamatan Loari 3 orang, Kecamatan Kulinggona 3 orang, dan Kecamatan Iwoimenda 8 orang. Jumlah keseluruhan 364 orang. Jamaah haji kita sejumlah 364 orang ini akan diberangkatkan dalam gabungan 3 kloter. 1 orang tergabung dalam kloter 25. 353 orang tergabung dalam kloter 27, dan 10 orang, bahkan kalau 2 orang itu mutlak terjadi, akan tergabung dalam kloter 42 embarkasi Hasanuddin Makassar. Selanjutnya berdasarkan usia. Jadi jamaah kita ini Pak Bupati, ada yang tertua, ada yang termuda. Bahkan data sementara ini jamaah tertua di seluruh negara berada di Kabupaten Kolaka. Jamaah tertua atas nama yaitu Soronga Bio. Yaitu Soronga Bio itu dalam data kependudukannya sekarang sudah berusia 103 tahun. Dari Kecamatan Kudulako. Jadi ada 1 orang Pak 103 tahun, 2 orang 102 tahun, kemudian ada 3 orang 100 tahun. Usia lansia jamaah Kabupaten Kolaka dari 364 orang di atas 65 tahun itu berjumlah 111 orang. Kemudian yang termuda atas nama Muhammad Irham Muhammad Tahir. Ada orangnya? Dalam data kependudukannya Muhammad Irham Muhammad Tahir ini lahir di Kolaka pada tanggal 25 Agustus 2011. Sudah berumur 21 tahun 5 bulan per 24 Mei 2023. Asal dari Kecamatan Kolaka. Kemudian selanjutnya kegiatan yang telah kami lakukan terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Yang pertama, pengurusan dan penyelesaian paspor serta pemvisaan paspor jamaah calon haji Kabupaten Kolaka. Alhamdulillah sampai hari ini semua jamaah calon haji yang kita dapatkan hari ini semua sudah lengkap dokumen, baik itu paspor maupun visa. Kemudian yang kedua, pelunasan jamaah calon haji Kabupaten Kolaka tahun 2023 pada masing-masing BPS BPIH yang terdiri dalam 2 tahap. Tahap pertama
Kemudian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Pertama, tahap pertama pemeriksaan awal di puskesmas Kecamatan Kabupaten Tolaga. Tahap kedua pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit SMS Berjaya. Tahap ketiga pemberian vaksin COVID-19 tahap 1. Kemudian tahap keempat pemberian vaksin COVID-19 tahap 2. Kemudian tahap kelima pemberian vaksin COVID-19 tahap 3. Kemudian tahap keenam pemeriksaan kesehatan dan vaksin meningitis. Dan tahap terakhir pemeriksaan kesehatan di asrama haji embarkasi Makassar. Ini akan dilakukan pada saat bapak dan ibu calon jamaah haji berada di Makassar dan setelah diterima resmi oleh BPIH embarkasi Makassar pada tanggal 11 Juni pukul 08.00. Kemudian yang keempat, manasik jamaah calon haji Kabupaten Tolaga dibagi menjadi dua. Yang pertama, manasik yang dilakukan di tingkat kabupaten sebanyak 2 kali pertemuan, dan manasik di tingkat kecamatan dakwah kecamatan dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan. Selain itu, bagi bapak-bapak yang tergabung dalam ketua rombongan dan ketua kloter, ketua rombongan dan ketua regu, telah dilakukan pemantapan ketua regu dan ketua rombongan atau pembekalan bagi bapak-bapak yang mendapatkan amanah untuk menjadi ketua regu maupun ketua rombongan. Kemudian selanjutnya, untuk persiapan pemberangkatan telah dilakukan rapat BPIH tingkat Kabupaten Tolaga di Aula Velofort Pemenang Kabupaten Tolaga yang dipimpin langsung oleh PJ Sekda Tolaga dan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2023. Kemudian selanjutnya transportasi yang digunakan untuk mengangkut jamaah haji Kabupaten Tolaga dari daerah asal menuju embarkasi dan dari embarkasi menuju daerah asal adalah jasa penerbangan Wings Air dengan hasil kesepakatan dalam bentuk MOU antara pemerintah daerah Kabupaten Tolaga dengan pihak Wings Air yang terdiri dari 6 kali penerbangan dimulai pada hari Kamis 8 Juni 2023 pagi sebanyak 25 jamaah dan siang sebanyak 67 jamaah. Kemudian hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 penerbangan pertama sebanyak 63 jamaah dan penerbangan kedua sebanyak 68 jamaah. Kemudian pada hari Sabtu 10 Juni 2023 penerbangan pertama sebanyak 68 jamaah dan penerbangan kedua sebanyak 63 jamaah. Kepada bapak dan ibu calon jamaah haji, sesuai daftar yang telah kami susun, tolong diperhatikan bapak dan ibu berangkat pada jam berapa. Kalau bapak dan ibu dijadwalkan berangkat pagi, maka diharapkan agar berada di Bandara Satya di bandara sebelum jadwal jam keberangkatan pesawat. Kemudian bagi yang berangkat siang juga
menerapkan demikian, Bapak dan Ibu harus berada di Bandara Saniani Bandera sebelum jam keberangkatan pesawat. Jadi tolong diikuti apa yang telah kami bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, jadwal penerbangan masing-masing. Kemudian selanjutnya perlu kami laporkan kepada Bapak Bupati sesuai dengan hasil rapat kami dengan jamaah dan rapat koordinasi kami bersama dengan PPIH bahwa jamaah calon haji Kabupaten Kolaka akan menuju ke Bandara Saniani Bandera dari 2 titik. Yang pertama dari Kecamatan Goindara sampai jamaah Kecamatan Kundulato, semua akan start dari Masjid Agung Khairahumah ini menuju ke Bandara Saniani Bandera dengan menggunakan bus yang telah disiapkan oleh PPIH. Jadi busnya ini ada dari beberapa jenis dan ada bantuan dari Antam Malaha, ada 2 unit dengan komponen yang kami ajukan, 2 unit yang disiapkan untuk digunakan jamaah haji kita berangkat dari menuju ke Saniani Bandera. Dan kemudian titik kedua adalah jamaah yang berasal dari Kecamatan Paula sampai dengan Kecamatan Polari, masing-masing start dari rumah menuju ke Bandara Saniani Bandera. Kemudian selanjutnya jadwal keberangkatan jamaah yang tergabung dalam kloter 25 dan 1 orang tadi ini akan diterima di embarkasi Hasanuddin Makassar pada tanggal 9 Juni 2023 dan akan meninggalkan embarkasi menuju Jeddah pada tanggal 10 Juni 2023. Insya Allah akan kembali dan tiba di debarkasi Hasanuddin Makassar pada tanggal 23 Juli 2023. Kemudian yang kedua, jamaah yang tergabung dalam kloter 27 akan diterima resmi di embarkasi pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 08.00 dan akan meninggalkan embarkasi menuju Jeddah pada tanggal 12 Juni pukul 08:10 dan insya Allah akan tiba kembali di embarkasi Hasanuddin Makassar pada tanggal 24 Juli 2023. Kemudian yang ketiga, jamaah yang tergabung dalam kloter 42 akan diterima resmi di embarkasi Hasanuddin Makassar pada tanggal 20 Juni 2023 dan meninggalkan embarkasi menuju Jeddah pada tanggal 21 Juni 2023 dan insya Allah akan tiba kembali di embarkasi Hasanuddin Makassar pada tanggal 2 Agustus 2023. Jadi Bapak dan Ibu-ibu dan jamaah haji sudah bisa bikin schedule pertemuan dengan keluarga. Oh nanti pada tanggal sekian saya kembali. Yang pasti Bapak-bapak dan Ibu-ibu calon jamaah haji yang tergabung dalam kloter 27 ini, kita akan tiba di embarkasi nanti pada tanggal 24 pukul 14:30 sehingga tidak memungkinkan langsung diterbangkan ke Kolaka. Insya Allah kita rencanakan penerbangan pertama
Kemudian yang selanjutnya, pembiayaan dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan jamaah calon haji Kabupaten Kolaka terdiri dari dua sumber. Yang pertama, pembiayaan yang bersumber dari pemerintah daerah Kabupaten Kolaka, dan yang kedua dari jamaah calon haji Kabupaten Kolaka. Kemudian yang terakhir, saya selaku Ketua Harian BPIH Kabupaten Kolaka Musim Haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi bersama dengan seluruh BPIH dan seluruh jamaah calon haji Kabupaten Kolaka tahun ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kolaka, kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wakil Bupati, dan seluruh komponen pimpinan daerah di Kabupaten Kolaka ini yang telah banyak memberikan arahan kepada kami, sekaligus telah banyak memberi bantuan terhadap kesuksesan dan kelancaran pemberangkatan dan insya Allah pemulangan jamaah haji Kabupaten Kolaka musim haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Kemudian yang selanjutnya, kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada BPS BPIH Jabat Muamalat tentunya BSI sebagai bank penerima setoran tinggi tahun ini kita di Kabupaten Kolaka atas segala bantuan dan kelancaran di dalam membantu jamaah kami pada proses pelunasan BP tahun ini. Kemudian kepada Dinas Kesehatan bersama dengan seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada jamaah haji terkait dengan pemeriksaan kesehatan dan segala urusan-urusan yang terkait dengan itu. Mudah-mudahan semua jamaah kita nanti tiba di Makassar, kartu kesehatan tidak ada satupun yang menjadi hambatan untuk tidak diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Kemudian kepada pimpinan Antam PT Antam Kumala kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi dan bantuannya terkait dengan transportasi dari Masjid Agung Khairah Umar ini menuju Bandara Sania di Bandera, serta seluruh komponen dari keamanan yang insya Allah nanti akan mengamankan mulai tidak hanya di tempat pelepasan, tempat penerimaan Bapak dan jamaah calon haji di bandara, dan termasuk pengaturan lalu lintas sehingga pada saat jamaah haji kita berangkat ke embarkasi dan kami berharap nanti kembali dari embarkasi menuju ke kampung masing-masing tidak ada satu orang pun yang terhalang di dalam perjalanan. Kepada rekan-rekan BPIH Kabupaten Kolaka musim haji 1444 Hijriah 2023 Masehi, kami ucapkan terima kasih atas segala
kerjasama dan partisipasinya, semoga sampai pemulangan jamaah haji nanti tetap kita bersatu, tetap kita bersama-sama melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bapak Bupati sesuai dengan SK BPIH yang telah kita terima masing-masing. Saya kira ini yang kami laporkan, dan sebelumnya kami meminta kepada semua jamaah calon haji, mari kita bersama-sama bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan keberangkatan Bapak dan Ibu senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikianlah laporan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka selaku Kepala Staf Penyelenggara Haji dan Umroh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dan dengarkan sambutan oleh Bupati Kolaka selaku pembina dan koordinator penyelenggara ibadah haji Kabupaten Kolaka, sekaligus melepas secara resmi pemberangkatan jamaah calon haji Kabupaten Kolaka tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kolaka, Bapak Haji Muhammad Yadi. Yang saya hormati Ketua DPRD bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati Bapak Anggota Forum Komunikasi Daerah, ada Ibu Badatim, ada Ibu Kapolres. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama bersama seluruh jajaran, teman-teman BPIH. Terima kasih banyak.
Malaka, yang saya hormati teman-teman dari perbankan, Kementerian Tambang, panitia penyelenggara, kepala bandara, seluruh jemaah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan hati-hati kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan rahmat hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini secara bersama-sama untuk sebuah acara seremoni mempersiapkan diri dalam rangka pemberangkatan kita ke tanah suci yang insyaallah dan sampai oleh Pak Kandep mulai tanggal 8, 9 dan 10. Hari ini kita negara, Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah banyak disampaikan oleh teman-teman pada saat kita menasik baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Hanya saya ingin mendengarkan kembali kepada kita semuanya terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, kita patut menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini kita semua sudah diberi kesempatan untuk seperti tahun-tahun lalu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan 2-3 tahun terakhir ini betul-betul ya sangat dibatasi. Bahkan 2 tahun terakhir, 2 tahun sebelumnya itu tidak ada pemberangkatan yang haji. Tahun ini kita bersyukur. Walaupun dalam kenyataannya kemudian ternyata memang setelah tertunda 3 tahun yang mengakibatkan orang-orang tua kita ini ya sudah lansia baru berangkat. Tadi disampaikan bahwa kalau mendaftar hari ini sudah negara itu 25 tahun baru kita bisa mendapat kuota. Itu luar biasa. Ya. Begitu animo masyarakat turis negara ini untuk berangkat haji luar biasa. Bukan dari itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kita ini semua akan berangkat ke tanah suci dengan satu niat, lillahi ta'ala. Oleh itu, orang diperbaiki betul ini niatnya, supaya jangan nanti kemudian kita sudah berkorban uang, waktu, kesempatan, tapi kemudian hajinya menjadi sia-sia. Kita tidak ingin itu, tapi kita ingin agar supaya betul kita pulang nanti dengan membawa gelar haji yang mabrur. Saya kira ini yang terpenting. Jadi jangan mengingat yang lain-lain. Ya. Tadi ketika diajak talbiyah oleh Pak Kandep, kita berharap itu sebenarnya membuka semangat. Nanti di sana akan dibimbing, nanti akan mengajar kita mulai dari turun dari pesawat, kita melihat bagaimana kita melihat kabar dan sebagainya. Ya saya berharap kalau dia selalu jangan kita dalam keadaan kondisi apapun mau mengantuk mengapa, tapi kalau diajak kita bertalbiyah, kita berharap supaya ini semangat. Karena ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, banyak yang usianya agak lanjut. Oleh itu saya bermohon nanti kepada ya bisa mudah-mudahan ya jangan menyia-nyiakan tenaganya, pengabdian, teman-teman dari seluruh orang tua kita ini. Saya kira itu mendapat tempat yang sesuatu yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan itu. Jadi dulu niat, diperbaiki niat bahwa memang berangkat haji karena lillahi ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Karena terpenting sekali itu niatnya dulu diperbaiki sehingga jangan diingat yang lain, karena ini banyak kadang-kadang ya di sana banyak masalahnya. Kemudian yang kedua, saya berharap kepada teman-teman ini, para ketua-ketua kelompok, ketua-ketua kelompok mengambil peran, karena kuncinya di situ. Mendisiplinkan ini anggotanya, disiplinkan. Kalau belum waktunya berangkat, waktunya istirahat. Jangan kemudian waktunya istirahat masih cerita, masih apa. Karena ini bukan main ini. Di sana kurang lebih 40 hari. 40 hari dia kita menjalankan aktivitas yang hampir tidak ada putusnya. Apalagi kalau kita betul-betul
kita akan laksanakan di Masjidil Haram. Wah, itu luar biasa ya. Saya belum tahu tadi, tidak saya jumpa apa saya dengar tadi sampai oleh Pak Kandep, kita ini di mantap mana kita tinggalnya ini. Mudah-mudahan tidak jauh dari jauh ya. Ya, 4 kilo. Kita tinggal 4 kilo dari Masjidil Haram. 4 kilo dari begini sebelah ya, Asia ini Pak. Asia sebelah terowongan. Nah, jadi harus dipersiapkan ini 4 kilo kita naik bus Pak. Jadi setiap mustalahnya kita naik bus. Makanya biasa kalau orang-orang apa dia tidak pulang. Kalau sholat zuhur nanti setelah asar baru pulang sekalian. Karena kalau zuhur pulang asar pergi lagi itu sudah betapa. Jadi zuhur sudah sana, nanti sudah asar baru pulang. Sampai juga kalau sudah sholat maghrib nanti sudah isya baru pulang. Ya. Karena kalau tidak itu jauh nih, cukup jauh dan kemudian tidak sedikit orang. Diperkirakan orang ini sekitar 5 juta. Orang yang nanti sana berkumpul dari berbagai macam di seluruh dunia datang ke situ. Nah, jadi tolong ini pertama dari niatnya, 2 disiplin. Ketok-ketok aku perang disiplin. Jangan pergi kalau tidak atas perintah atau kelompok. Lihat temannya, jangan. Karena biasanya kita itu Pak, biasa muncul itu rasa kesombongan. Wis semua roh di sana tempatnya, di sini. Jangan ada ikut kelompoknya. Mau apapun yang terjadi ikut kelompoknya. Jangan bikin barisan sendiri. Merasa pintar, merasa kuat, merasa jangan. Di sana ilmu itu tidak berlaku. Karena ada saja itu. Jadi disiplin ikut kelompoknya. Kalau itu kita laksanakan, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan. Karena kita tadi akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Kalau kita paksakan diri di awal, kita mempersiapkan diri selanjutnya, nanti di akhirnya bisa tidak bisa lagi bisa. Yang ketiga, memang ya, harus banyak sabar. Diperlukan sabar banyak. Karena di sana itu ada saja cobaannya, macam-macam cobaannya. Jadi diperlukan sabar. Banyak kejadian saya kira yang kalau tidak sabar ya memang itu. Biasa di sana itu apa? Allah Subhanahu wa taala kadang-kala seketika itu memberikan kepada kita kalau kita tidak sabar. Jadi sana banyak sabar, banyak ikhlas, ya supaya ya, kalau sabar insyaallah dapat juga memberikan rasa apa kepada kita. Kemudian ingat keberangkatan Bapak Ibu sekalian ini pergi membawa bukan hanya membawa nama pribadi, tapi membawa nama keluarga, nama kelompok, nama daerah, bahkan nama negara Republik Indonesia. Di sana Bapak Ibu sekalian, hampir seluruh dunia ini ada orang di situ. Ada orang Cina, ada orang Jepang, ada Uzbekistan banyak, ada ya, apalagi negara-negara Arab, ada India, ada Bangladesh, semua ada. Yang adatnya, perilakunya berbeda-beda dengan kita. Oleh itu kita yang menyesuaikan diri. Sesuaikan itu kondisi itu dengan diri kita. Jangan kita berterima apa yang orang Arab ini minta berasanya. Ya sudahlah, memang adabnya begitu. Karena kalau di sana itu nanti buat dia tabrak saja kita itu. Tidak ada kadang-kadang tidak pakai permisi. Ya, ini harus dipahami. Jangan kemudian kita jadi dongkol. Karena kalau dongkol itu nanti otak Pak itu yang mengurangi kita punya energi. Habis energi untuk marah tidak ada gunanya. Tidak usah kita pakai sudah. Jelaskan saja. Saya katakan tidak terjadi. Karena di sana itu luar biasa. Banyak sekali orang. Saya baru pulang umroh 2 bulan lalu ya. Begitu diperluas ini Masjidil Haram, tapi tidak cukup juga. Apalagi kalau musim hari. Umroh saya sudah begitu, apalagi kan. Kemudian jangan paksakan diri kalau tidak mampu. Ya, kalau rasa-rasa tidak mampu ya sudah berhenti di situ.
jangan memaksakan diri, karena ini yang capek. Kita bayangkan subuh jam 4, kalau tidak ya jam 4 setengah 3 sudah bangun untuk siap-siap untuk ke terminal untuk tugas kita diangkut ke Masjidil Haram ya. Pulang itu kira-kira jam 9. Nah ini yang bahayanya lagi, kalau kita tergiur dengan setelah jam paling ramai itu setelah pulang salat subuh, itu bahaya. Setelah pulang salat subuh, kadang-kadang nanti mau salat subuh baru sadar itu sudah salat subuh. Kenapa? Banyak menjual Bapak Ibu. Negara kita baru-baru. Wah itu yang paling bahaya. Karena ini penjual sudah bahasa Indonesia, akan bahasa Bugis. Jadi kadang-kadang kita rasa Bugis ini tertariklah kita beli apa? Sama orang Arab juga itu. Tapi sudah bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Tidak ada lagi dengar bahasa Arab, bahasa Indonesia saja dan bahasa Bugis. 5 sebul. 5 real. Tidak ada itu. Ini bahaya. Itu daya tarik kita sendiri. Biar kadang-kadang kita belajar dan kita pergi belajar. Nah ini yang bahaya. Ditahan-tahan lain. Karena kita juga punya pengalaman, banyak punya pengalaman ini. Ya, kita kadang-kadang Allah Akbar. Oh ya, dikasih dewi lagi ya. Saya ingat kita punya saudara di kampung dibeliin angkot terbang itu tiap hari diingat. Tidak diingat kompor ini akan meledak. Ditahan-tahan lain. Dan tahan itu supaya baik. Sekali lagi saya katakan tadi, pertama perbaiki niatnya. Kita mau berangkat ke tanah suci ini karena lillahi ta'ala. Ya, jangan berpikir itu keluar-keluar dari baik. Saya belikan belum. Tidak ada berhentinya itu, ada terus itu dalam tingkatan. Ya setelah kalau perlu nanti di Makassar, apa yang dibeli di sana ada semua nanti di Berkas Makassar. Sebelum pulang nanti bebas dibeli di sini, baru kita bawa pulang. Kita tahu itu bilang dari Arab atau dari mana, dari Makassar. Belikan. Semuanya kasih repot di sana, kata repot. Ya, repot kita rasa. Jadi memang perlu kekompakan, perlu kebersamaan. Kita ini cukup besar Pak, 360 sekian orang ini cukup besar kelompoknya ini. Ya, kita cukup besar kelompoknya. Jadi perlu kompak. Karena untuk mencari orang kalau sudah dalam kerumunan, untuk mencari orang itu sangat apa. Jangan pasangkan diri kalau kita ada keluarga atau teman yang tidak ada, jangan kita pasangkan diri sendiri. Tanya cepat ke kelompoknya, Pak, ada yang langsung tanya ke kelompoknya, Pak, ada yang. Jangan kita yang pergi merasa kuat, yang pergi cari sendiri, untuk malu, tidak bisa begitu. Aku pergi cari cepat. Tanyakan ke kelompoknya, Pak, tidak ada yang. Nanti dia sampaikan pergi cari. Karena kalau kita sendiri pasangkan diri ini berbahaya. Yang ke-6 tadi itu belanja ya. Saya berharap ini belanja, ditekan-tekan belanja ini. Karena kalau tidak Pak, itu penjual kita mulai dari subuh, habis sholat subuh, penjual nasi itu, penjual makanan ini, ya kira-kira 60% orang Madura. Ada 2 kita orang Bugis. Nanti lihat sana. Penjual makanan, jadi tahu saya dulu pasangkan bawa apa di sini, jam-jam dulu itu bawa makanan dari Indonesia. Tahu saya ada semua di sana. Makanan yang kita makan di sini hari-hari ada semua di sana Pak. Di depan hotel dia tinggal. Pagi-pagi sudah ada penjualnya. Walaupun 5 menit diburu lagi sama polisi datang lagi. Ini macam-macam. Ya. Itu kondisi. Jadi tidak usah pikir kamu makan apa, makan apa. Semua yang joget-joget di sana ada. Ya betul itu ada semua di situ kan. Di buka hotel dia berkeliaran itu. Yang penting itu tadi, yang penting enjoy selalu, perasaan ini diperbaiki supaya imun ini ya tetap terjaga. Karena itu yang terpenting. Yang terpenting kita bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, jangan pikir yang lain-lain. Itu yang terpenting bagi kita semuanya. Ya supaya niat tadi itu dapat tercapai kita semua mudah-mudahan. Karena Bapak Ibu sekalian seperti sampaikan tadi, ini kita ini sekarang 10 tahun baru dimungkinkan lagi untuk naik. Jadi kalau kita pulang nanti ke tanah suci,
tahun sekarang, kalau mau mendaftar 25 tahun, 65 tahun telah sedikit ya, sampai waktunya sudah innalillah. Jadi kemungkinan untuk kedua kalinya kita berangkat sangat kecil, sangat kecil. Untuk berangkat 2 kali haji sangat kecil. Jadi itu manfaatkan betul kesempatan ini. Allah subhanahu kita mendapat panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadap di sana. Manfaatkan itu sebaik-baiknya agar betul apa yang kita niatkan berangkat ini betul menjaya ini bisa dapatkan nanti kemudian di sana. Yang penting itu dan yang terpenting juga jangan terlalu banyak mempedulikan orang. Karena di sana kadang-kadang cobaan itu macam-macam Pak. Dan cobaan itu kadang-kadang apa yang kita lakukan di Indonesia ini di kampung kita sering kita lakukan kadang-kadang diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sana. Oleh itu sebelum kita berangkat salat doa memang pagi supaya jangan kita lihat di sana karena selalu banyak kejadian. Kalau di sini kita selalu bertengkar dengan tentang data, Ustaz kita bertengkar dengan siapa, nanti di sana bisa kita lihat itu bahwa bertengkar kita dengan sesama sampai tempat di muka. Ya, oleh itu sebelum kita berangkat salat doa memang di sini supaya jangan terjadi di sana. Banyak ini kejadian. Kemudian saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama pemerintah dan seluruh jajaran ini menyampaikan permohonan maaf karena kami dan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka belum mampu sebelumnya membiayai biaya transport daerah dari Kolaka ini ke embarkasi Makassar. Kita senantiasa berdoa, doakan selalu pemerintah daerah ini mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang seluruh biaya lokal ini lokal bisa dibiayai oleh pemerintah daerah. Kita berdoa semua nanti bisa pada tahun-tahun yang akan datang. Kemudian di sana jangan lupa Bapak Ibu sekalian, selain Bapak Ibu sekalian mendoakan dirinya sendiri, jangan lupa doakan keluarga, ya doakan seluruh penduduk Kabupaten Kolaka, doakan pemerintah ini agar supaya bisa menjalankan pemerintahan dengan baik semua, dengan aman, Kolaka menjadi aman, terhindar dari hal-hal yang kita inginkan, namanya bencana. Ya. Kalau kita semua berdoa ini 4 orang bersalah, pastilah salah dan sekian 300 sekian orang kalau berdoa, saya kira insyaallah adalah satu di antaranya yang bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Mudah-mudahan kita di Kolaka ini senantiasa aman, damai, terhindar dari bala dan bencana, terhindar dari malapetaka. Kolaka ini semakin baik, semakin makmur, semakin sejahtera seluruh masyarakatnya. Sehingga kita semua mudah-mudahan tahun depan, pada tahun ini bisa berangkat sekitar 300-an, yang mudah-mudahan tahun depan kita bisa mendapat kuota yang lebih banyak dan semakin banyak orang yang bisa berangkat ke tanah suci. Karena ini doakan selalu pemerintah kita yang ada di sini, teman-teman, keluarga, saudara, karena itu penting bagi kita semuanya. Berdoa mudah-mudahan semua kita nanti pada saatnya kembali ke Kolaka. Hari ini berangkat 364 ya, 364. Kita semua berdoa mudah-mudahan nanti pada saat penjemputan pulang jumlahnya juga masih tetap 364 orang. Saya kira itu Bapak-Bapak Ibu sekalian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian tadi juga saya atas nama pemerintah dan panitia penyelenggara menyampaikan karena ini situasi bahwa ada beberapa orang yang harus berangkat tanggal 8 dan 9 karena itu kondisi transportasinya kita hanya dimungkinkan 2 kali penerbangan ini dari Kolaka ke Makassar, hanya 2 kali penerbangan sehari, dan sementara kita itu 6 penerbangan. Itu ada 4 penerbangan terdahulu, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9 itu tidak langsung masuk ke embarkasi Makassar, tapi kita dulu di hotel Khadijah ya, kita dulu di hotel Khadijah di kompleks di Pondok Madinah. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, kita situ dulu. Tidak belum bisa langsung ke embarkasi karena embarkasi masih terisi jamaah lain.
bergabung tanggal 10 juga teman-teman yang dari hotel masuk embarkasi bergabung di sana. Tanggal 11 malam berangkat ke kita semua berangkat. Dan dijaga, jadi masih ada yang berangkat itu masih ada 2 hari di Makassar. Nah, di Makassar siapa juga tadi Pak? Di Makassar dan kita tuh di Pondok Madinah itu sama juga banyak yang penjual. Ada semua itu Pak Jaki, belian, ada semua di sini. Kalau perlu jangan pergi baru keluar, Pak. Di kamar pergi saja. Sudah makan, pergi salat, nanti ini. Karena kalau gitu itu di luar Pak. Bisa-bisa berangkat sudah cukup. Jadi Pondok Madinah itu kalau sudah embarkasi ya, alhamdulillah aman lah. Dan masih di Pondok Madinah masih banyak sekali. Apalagi kalau satu Jakarta ada yang belanja masih di Bahura dan orang kuling itu murah di Bahura itu pergi ujung gabi itu bahaya. Perlu berangkat orang-orang. Saya kira ini bapak-bapak ibu sekalian, ya sampai kepada semuanya dan senantiasa berdoa. Sekali lagi luar biasa hari ini banyak sekali juga kawan-kawan kita ini yang berangkat sekalian tetap jumlahnya ya, tetap perempuan jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Ini selalu kita pikirin gimana tetap lebih banyak perempuan dibanding laki-lakinya. Karena bapak-bapak ibu sekalian perempuan yang lebih banyak, saya berharap ya, perempuan dijaga dirinya baik-baik. Karena di sana itu banyak sekali orang dan apa ya, dan terpisah hati ya, terpisah baik di Masjidil Haram sekarang terpisah Pak, tempat laki-laki. Kalau dulu itu laki-laki perempuan bisa pulang, saya kemarin baru pulang itu terpisah tempat laki-laki perempuan. Apalagi laki-laki itu tidak bisa kecuali pakaian ihram baru bisa masuk ke bawah mendekati tawaf ke lingkaran Ka'bah itu. Sekarang tidak bisa. Kalau dulu bisa kapan saja kita ke tawaf, sekarang tidak. Kalau perempuan boleh, semuanya boleh bisa. Tapi laki-laki kecuali pakaian ihram baru bisa masuk ke sana. Jadi kita cuma hari pertama. Hari berikutnya kalau kita sudah pakaian ihram tidak bisa tahu di sana lagi Pak. Kita sudah di belakang. Nah, pasti bisa dengan ibu-ibu. Ini apa? Ya perlu diingat selalu pintu masuk selalu kita ingat. Kita masuk di pintu mana, keluar diusahakan di pintu juga. Itu mungkin teman tak ini. Tapi kalau tempat tak masuk, tempat tak keluar, bahaya. Perhatikan baik-baik pintu masuk kita di pintu apa. Ya, kemudian usahakan keluar di pintu juga, kumpul tempat itu. Saya kira ini bapak-bapak sekalian saya sampaikan kepada kita semuanya. Manfaatnya dan kepada kita semua senantiasa mendapat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kembali nanti berangkat tanggal 8, 9, 10 dan nanti bisa kembali dengan selamat kampung masing-masing berkumpul dengan keluarga. Dalam hormat dari saya kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Dan senantiasa memberi dan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Berangkatan jemaah haji Kabupaten Kolaka tahun 2023 ini dinyatakan dilepaskan. Terima kasih. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan bendera kafilah dari Bupati Kolaka kepada perwakilan jamaah calon haji Bapak Mustajab SE MSI. Nggak dapat backgroundnya. Supaya bersih kelihatan. Ya, dan selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Wakil Bupati, Ketua DPR, kemudian Kepala Pembina, Bapak Asisten, ya untuk menyaksikan penyerahan. Ketua MUI Kolaka untuk menyaksikan penyerahan bendera kafilah kepada perwakilan jamaah calon haji Bapak Mustajab SE MSI. Izin kamera.
Mudah-mudahan ini semua menjadi petunjuk bahwa ini lihat kalau ini berada di mana itu yang kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya silakan. Ulang juga Rustam. Juni 2023. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebaiknya kita duduk saja. Nanti Bapak Bupati, Bapak Wakil, kemudian Ketua DPRD Kolaka yang akan mengunjungi Bapak Ibu sekalian untuk bersalam-salaman. Ya, sebaiknya Bapak Ibu silakan duduk orang-orang tua kami, ya. Ya. Adil. Kita kehormatan kita akan menyapa Bapak Ibu sekalian untuk memberikan ucapan selamat kepada seluruh jamaah calon haji yang insya Allah akan diberangkatkan pada tanggal 8, 9, 10 untuk kloter 27 embarkasi Makassar. Sekarang masalahnya nanti. Mani, Papua ni, dia tadi. Rumah tua tu, Sopo tu rumah tua tu guys. Ya, kami mohon bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan yang akan bersilaturahmi dengan jamaah untuk menyesuaikan. Pelan-pelan itu. Apa tugas kloternya? Iya, dosen awal. Iya. Perbanyak tensi. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Hanya tensi udara. Banyak sama. Ada paling kali. Tanah tu garpe. Ada ikan pintas. Tabi. Mohon para pengantar dan pendamping untuk tidak bergabung dulu di tengah-tengah jamaah. Sekali lagi mohon para pendamping pengantar tidak bergabung dulu di tengah jamaah. Mohon tetap berada di belakang barisan jamaah. Berapa tahun?
103 tahun nih. Baru minta nanti kau pulang mau anu ke resep. Masalahnya 103 tahun sehat. Komandan mulai itu lupa. Komandan mulai itu. Bukan lah. Saya adik, ada kesempatan. Adik, Yang sudah bisa duduk kembali. Yang sudah di bagian depan-depan bersama bisa duduk kembali. Ya, setelah ini jangan dulu ada yang bubarnya sebelum panitia mengakhiri. Mohon untuk seluruh jamaah untuk tidak meninggalkan tempat. Untuk barisan depan bisa duduk Pak. Mohon dulu. Barisan depan sudah bisa duduk. Barisan kedua juga yang sudah selesai bisa duduk Pak. Ya, teman-teman jangan teman-teman supaya langkahnya pada sama. Selamat insyaallah. Selamat. Ya, rekan-rekan panitia yang barisan depan bisa dibagikan konsumsinya. Terima kasih Pak. Sekali lagi teman-teman panitia, snacknya bisa dibagikan untuk barisan paling depan menyusul barisan. Ada pantas ada pengadil di sebelah. Oke. Bahannya nak. Ya, mohon dilakukan sesuatu yang terbaik. Sekali lagi teman-teman panitia, ini di barisan depan sudah bisa dibagikan snacknya. Alamat itu. ada bos. Sempat tiga. Yang sabar bapak-bapak ya. Yang dari depan dulu. Tangan cepat tangan dulu kita ini. Belakang. Tabi. Baik.